Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bu Evi Bahar, pada mata pelajaran PPKN. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 10 di semester 2. Materi kali ini berkaitan tentang paham kebangsaan, nasionalisme, dan menjaga NKRI. Di sini kalian bisa melihat ini ada sebuah analogi. Analoginya berkaitan tentang upacara bendera. Nah, di sini ada cerita berkaitan tentang ada Binsa, Abeng, Melan, dan Wiko. Ini ceritanya berkaitan tentang Abeng yang bercerita seperti ini. Gue males banget nih Mel, besok upacara. Apa sih Beng yang bikin lu jadi nggak males? Nah, terus di sini Pak Polri berbicara, Beng, upacara bendera kok males sih lu? Terus Abeng menjawab, emang apa sih Pak manfaatnya? Loh, upacara itu manfaatnya banyak, Beng. Yang pertama, latihan kepemimpinan dengan menjadi pemimpin di kelompoknya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kerjasama antar siswa dengan menjadi petugas bendera yang bergantian. Nah, kemudian yang ketiga, berlatih untuk disiplin dengan datang tepat waktu. Yang keempat, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Nah, Pak Babinsa juga menjawab, upacara bendera itu juga upaya untuk menumbuhkan budi pekerti dan karakter bangsa kepada siswa, terutama nilai-nilai kebangsaan dan kebinekaan. Ini wajib ditanamkan untuk semua generasi milenial. Nah, sebuah analogi ini menceritakan nanti apa yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan tentang nasionalisme dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, setelah kalian melihat analogi atau gambar yang tadi Ibu jelaskan di depan, apa sih itu pengertian nasionalisme? Kalian bisa lihat di sini. Secara bahasa, nasionalisme itu adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris yang berarti nation. Ya, yaitu nation ya. Nation artinya adalah bangsa. Nah, nasionalisme itu adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Jadi, yang dimaksud dengan nasionalisme itu adalah sebuah paham yang mengajarkan bagaimana kita mencintai negara Indonesia. Nah, di sini kita belajarnya konsepnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Nah, jadi di sini nasionalisme ya itu juga berkaitan dengan bangsa. Nah, bangsa itu sendiri itu adalah rumpun masyarakat. Jadi orang yang mendiami suatu wilayah. Nah, wilayah di sini itu wilayahnya adalah wilayah Indonesia. Jadi, secara tidak langsung kita harus mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini yang dinamakan dengan jiwa nasionalisme. Nah, apa sih itu tujuan nasionalisme? Sikap nasionalisme di suatu negara memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Merujuk pada definisinya, beberapa tujuan nasionalisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, dengan kita mempunyai rasa nasionalisme, itu dapat meningkatkan atau kita lebih mencintai
terhadap tanah air Indonesia. Kemudian yang kedua, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat. Nah, dengan rasa nasionalisme, kita bisa membuat suatu hubungan yang rukun dan harmonis, ya, baik itu sesama keluarga, kemudian teman, ya, kemudian hubungan antar pekerjaan. Nah, kita bisa menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis, ya, apalagi di dalam suatu lingkungan masyarakat. Kemudian yang ketiga, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Nah, mempunyai rasa nasionalisme itu bisa memupuk, membangun kita, mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, berupaya untuk menghilangkan ekstremisme atau tuntutan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. Kemudian yang kelima, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. Jadi, rasa nasionalisme ini juga menumbuhkan semangat rela berkorban atau yang disebut sebagai rasa atau mempunyai jiwa patriotisme. Nah, ini wajib bagi kita ya untuk rela berkorban demi bangsa dan negara. Kemudian yang keenam, menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri, karena serangan itu bisa munculnya dari dalam negeri itu sendiri maupun dari luar negeri. Ya, bentuk ancamannya itu banyak sekali ya. Misalnya, kalau ancaman yang munculnya dari dalam negeri itu ada gerakan separatisme. Apa itu gerakan separatisme? Gerakan separatisme itu adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI, seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan contoh perilaku yang mencerminkan rasa nasionalisme. Nah, contohnya ada apa saja? Rasa nasionalisme. Nah, di sini dicontohkan yang pertama, mematuhi aturan yang berlaku. Nah, kalian misalnya di lingkungan sekolah mematuhi aturan yang berlaku. Yang pertama, memakai seragam sesuai dengan jadwal atau aturannya. Misalnya setiap hari Senin menggunakan seragam OSIS, kemudian hari Selasanya juga masih sama menggunakan OSIS, kemudian Rabu dan Kamis menggunakan seragam batik. Kemudian hari Jumatnya bisa menggunakan SPL. Apa itu SPL? Seragam pramuka lengkap. Kemudian datang tepat waktu, tidak terlambat. Kemudian patuh dan taat terhadap Bapak Ibu guru. Kemudian yang kedua, mematuhi hukum negara. Jadi hukum yang ada di negara Indonesia ini harus kita patuhi, harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, melestarikan budaya bangsa dengan cara mencintai budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat, menciptakan dan mencintai produk dalam negeri. Nah, di Indonesia produknya itu kan sangat banyak sekali ya. Jadi kita mencoba untuk mencintai produk dalam negeri. Jangan merasa bangga karena kalian mempunyai misalnya gaya atau fashion kalian ya, misalnya contohnya kalian beli sepatu yang bermerek itu produk dari luar negeri, tapi cintai dulu produk dalam negeri ya. Itu berkaitan tentang produk-produk yang dari dalam negeri itu produk lokal. Kemudian yang kelima, bersedia melakukan aksi nyata dengan cara membela, mempertahankan dan memajukan negara. Nah, ini ya. Nah, pada materi kali ini cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih kalian sudah menyimak dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Terima kasih.